Baik, kita akan teruskan kuliah kita mengenai trafo tegangan tinggi. Jadi barusan kita membahas mengenai minyak trafo yang merupakan isolasi dan sekaligus pendinginan untuk trafo kita. Nah, beberapa sifat penting dari isolasi cair yang digunakan pada trafo. Sini kita lihat ya. Yang pertama adalah skala warna. Jadi minyak trafo yang digunakan itu mempunyai warna tertentu. Ya, ada warna yang terang, ada warna yang gelap. Nah, kemudian minyak trafo yang baik tentu warnanya diharapkan terang. Dan untuk mengetahui apakah eh, apakah warnanya memenuhi syarat, maka ada standarnya, ada skalanya, ya, dan bisa diukur. Tentu ini menarik karena warna punya ukuran ya. Nanti akan kita lihat seperti apa. Jadi pendek kata, minyak trafo itu punya warna tertentu, di mana yang memenuhi syarat itu warnanya mesti begini, yang tidak memenuhi syarat warnanya seperti ini. Nanti ada contohnya. Kemudian yang kedua adalah kerapatan, massa jenis. Jadi minyak trafo punya kerapatan tertentu. Nah, secara umum kerapatan minyak trafo itu lebih kecil dari air. Oleh karena itu, kalau bercampur dengan air, justru minyak trafo itu berada di atas. Atau sebaliknya, kalau dalam trafo itu kemasukan air, maka air itu akan menempati tempat di bawah. Kalau airnya banyak tentunya ya. Kalau air sedikit, boleh jadi air itu akan tercampur secara homogen ya. Kemudian berikutnya viskositas, kekentalan. Nah, kalau tadi kerapatan satuannya gram per mililiter, ya, satuan massa jenis, viskositas satuannya adalah centi-stokes. Ini ukuran kekentalan. Nah, itu juga punya ukuran, ya, diukur. Nah, ini penting, kenapa? Karena viskositas ini menentukan kemampuan dari minyak itu bisa mengalir. Ya, kaitan juga berkaitan dengan disipasi panas. Suatu zat semakin cair, itu semakin mudah mengalir, dan semakin mudah pula mendisipasikan panas. Trafo itu kalau digunakan ada panas di sana. Kita sudah bahas tempoh hari. Nah, panas ini sebaiknya didisipasikan, dibuang. Nah, oleh karena itu, di sini penting pengaruh temperatur di dalam trafo itu diimbangi dengan kentalan dari minyak yang tertentu. Oleh karena itu ada batasan. Nah, batasan viskositas, batasan dari kekentalan minyak itu, biasanya batasnya adalah maksimum. Tidak boleh melebihi harga itu. Ya, tidak boleh melebihi harga tertentu dari viskositas. Nah, nanti kita lihat standarnya. Berikutnya pour point. Pour point ini mirip dengan viskositas, tapi ini batas yang sangat penting, terutama dikaitkan dengan kalau digunakan pada temperatur rendah. Ya. Jadi minyak itu normalnya tentu digunakan pada temperatur operasional. Tetapi trafo bisa juga digunakan pada temperatur yang ekstrim rendah, terutama di daerah yang mengalami salju. Ya. Di Kanada itu bisa temperatur kondisi musim dingin itu minus 30 derajat Celcius, minus 40 derajat Celcius. Ya. Nah, minyak trafo, ya, apalagi trafo yang katakanlah sedang tidak digunakan, ya, kemudian ingin di-energize, ingin dikasih tegangan. Nah, tidak boleh minyak trafonya itu kemudian membeku, menjadi padat. Nah, ini ukurannya adalah pour point. Pada temperatur berapa, ya, minyak trafo itu masih bisa dituang. Pour point itu titik tuang, ya. Jadi bisa dituangkan. Jadi gampangannya kalau kita masukkan minyak trafo kepada suatu teko gitu ya, seperti yang diisi teh gitu ya, teh hangat begitu ya. Kita masukkan di teko, kemudian temperaturnya didinginkan, dingin terus sampai berapa sehingga tidak bisa lagi ditumpahkan, dituang ya. Ini pour point ya. Nah, ini makin tinggi pour point itu suatu suatu apa minyak itu makin tidak baik. Artinya apa? Pada temperatur tinggi sudah mulai membeku, itu nggak bagus. Ya, gitu. Kemudian berikutnya flash point, indikasi kebakaran minyak. Jadi minyak itu bisa terbakar pada temperatur berapa?
Kemudian berikutnya adalah tegangan muka, interfacial tension. Ini menandakan ada kontaminan polar. Nah, biasanya ada harganya, nanti kita lihat ada angkanya. Kemudian berikutnya adalah acidity, bilangan netralisasi. Ini ukuran dari minyak trapo kaitan dengan kandungan asamnya. Ya. Nanti akan kita lihat bahwa trapo itu kalau digunakan, makin lama itu makin asam. Kenapa? Karena kalau minyak trapo digunakan ada penuaan, ada aging, ya, ada pemanasan, ada oksidasi, maka ada namanya aging byproduct. Ada zat-zat baru yang muncul karena penuaan. Ya. Nah, salah satunya adalah bersifat asam. Jadi makin asam suatu minyak trapo itu makin buruk dan menandakan telah terjadi aging. Jadi makin lama akan makin asam. Berarti apa? pH-nya makin lama makin rendah karena asam itu pH rendah. Nah, untuk membuat minyak trapo menjadi netral kembali harus diberi basa. Anda masih ingat kalau kita punya larutan netral itu kan pH-nya 7. Nah, kalau asam berarti menurun dari angka 7, 7 ke 6 dan seterusnya. Nah, bagaimana mengembalikan ke 7 lagi? Itulah namanya netralisasi. Nah, caranya kalau asam menetralkannya dengan ditambahi basa. Nah, basa yang digunakan untuk menetralkan minyak trapo itu biasanya adalah KOH. KOH ini adalah kalium hidroksida, ini basa. Nah, berapa basa yang diperlukan diberikan kepada minyak trapo yang sudah mulai asam tadi, nah itulah tanda dari bilangan netralisasi. Nah, standarnya adalah 0,5 mg per gram daripada minyak trapo. Ya. Jadi 1 gram minyak trapo tidak boleh untuk netralisasinya memerlukan lebih dari 0,5 mg KOH. Kalau di atas itu artinya apa? Artinya asamnya sudah sangat asam, lebih standar. Gitu. Jadi inilah mana acidity. Saya harap Anda paham ini karena ini bagian dari teknologi trapo yang harus diketahui. Berikutnya adalah kandungan air. Ya. Air dalam trapo juga dihindari. Kenapa? Karena ini menandakan pertama aging, yang kedua kalau ada air yang masuk dari luar itu akan mempengaruhi kinerja dari minyak trapo. Jadi ini mirip dengan asam tadi. Kalau minyak trapo digunakan pada jangka lama, maka aging byproduct salah satunya adalah air. Jadi walaupun trapo itu tertutup rapat, kedap, ya, dari luar tidak bisa masuk, maka kemungkinan munculnya air di dalam minyak trapo itu ada. Kenapa? Karena reaksi dalam trapo itu pada jangka panjang bisa menghasilkan air juga. Ya. Tempo hari mungkin sudah pernah saya jelaskan mengenai fenomena hidrolisis. Ya. Itu bisa nanti ada interaksi sehingga pada akhirnya ada kandungan air di situ. Nah, standarnya ini contohnya adalah air tidak boleh melebihi 10 ppm. ppm itu parts per million. Jadi 1 juta itu berapa bagian, ya gitu ya. Bukan persen, ya, ini million, ya. Jadi juta. Baik, berikutnya sifat yang penting adalah gassing tendency. Jadi kalau dipanaskan, gas apa yang muncul pada minyak trapo itu penting diketahui. Ya, tentu ini kita sambil sambalnya, kemudian kita panaskan. Berikutnya adalah ini sifat yang sangat-sangat penting, yaitu dielectric strength. Kita sudah bahas pada bagian awal dulu, bahwa material dielektrik itu mempunyai kekuatan tegangan tertentu, tegangan tembus. Nah, untuk minyak trapo itu diukurnya dengan standar internasional, yaitu menggunakan elektroda bispheric. Spheric itu adalah bola. B artinya bola-bola, selanya adalah bola-bola, bentuknya bola-bola, bulat-bulat dua, ya. Kemudian ada jaraknya 2,5 mm. Kemudian dikasih tegangan, ya. Kemudian dicek berapa tegangan tembus dari sela yang 2,5 mm itu, ya. Itulah tegangan tembus dari minyak trapo yang kita miliki. Nanti akan kita lihat gambarnya kayak apa. Kemudian yang berikutnya adalah faktor disipasi. Tangen delta. Ini sudah kita bahas pada kuliah yang dulu. Anda nggak boleh lupa itu ya.
tangan delta untuk dielektrik ini penting sekali, karena menentukan losses, ya, rugi-rugi dielektrik ketika digunakan. Ketika trafo digunakan, maka minyak trafo mengalami medan tinggi. Nah, akibat medan itu terjadilah losses. Nah, losses sangat tergantung dari faktor disipasi tangan deltanya. Nah, tangan delta yang naik, berarti lossesnya juga naik. Kalau losses naik, terjadi pemanasan dari minyak trafo. Jadi ini terus begitu. Minyak trafo yang kena pemanasan akan menghasilkan tangan delta naik. Naik menghasilkan losses lebih tinggi lagi, seterusnya. Jadi trafo makin lama makin panas. Ya. Ini secara natural kan begitu. Baik, kita teruskan. Nah, ini contoh tabel ya, berdasarkan standar internasional. Jadi ini kolom yang kedua, standar ASTM. Ya, Anda lihat, ini ada standar ASTM. Singkatan dari American Standard for Testing Material. Ya. Jadi standar yang digunakan di Amerika ini sebenarnya, ya, tapi ini diadopsi oleh banyak negara di dunia. Maka di sini ada ASTM ya, dengan nomor yang sudah tertentu untuk besaran-besaran tertentu. Yang kedua ini standar IEC. Ini standar di Eropa, headquarter-nya, pusatnya, tetapi digunakan di dunia. Nah, Indonesia paling banyak menggunakan IEC. Jadi kalau ditanyakan standar internasional mana yang diacu Indonesia, maka yang paling banyak adalah standar dari IEC. Ya. Jadi kalau saya boleh sampaikan, standar yang digunakan di PLN misalnya, itu ada namanya SPLN. Anda bisa cari ya, ada SPLN. SPLN. Nah, ini standar PLN. Ya, standar PT PLN. Ini isinya adalah standar IEC yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan beberapa poin ditambahkan dengan kondisi khas Indonesia. Jadi praktis peralatan listrik tegangan tinggi Indonesia ini standar yang paling banyak diacu adalah IEC. Walaupun antara ASTM dan IEC ini ternyata ada kolaborasi juga. Jadi seringkali standar ASTM juga sama dengan IEC, gitu. Ya. Oleh karena itu di sini Anda lihat beberapa angka diantaranya juga mereka gunakan sama. Baik, contohnya ini kekuatan dielektrik yang tadi diukur dengan 2,5 mili tadi, maka harga tipikalnya itu 30 kP. Jadi 2,5 mili dari minyak trafo itu harus mampu menahan tegangan 30 kP. Gitu. Faktor disipasi ya, persen itu kira-kira 0,1, 0,5 range-nya, ya, maksimumnya. Ya. Tidak boleh lebih dari ini. Ya. Dan seterusnya, ini tadi ada densitas ya, maka satuannya adalah kilogram per meter kubik. Ya, Anda lihat sini, ini penting diketahui. Tadi saya sampaikan bahwa minyak trafo itu lebih ringan dari air. Jadi kalau air 1000, kalau minyak trafo itu ordernya kira-kira 825 sampai 890. Lebih ringan. Jadi kalau minyak trafo kita taruh di air, maka minyak trafo itu akan mengambang di atas permukaan. Anda bisa pahami itu, kenapa kalau ada kapal tanker yang mengangkut minyak crude oil tumpah di laut, ya, maka minyak trafo itu minyak crude oil yang minyak mentah ya yang ada di tanker itu akan mengisi di lapisan atas dari laut, menutupi permukaan laut. Kemudian banyak ikan yang mati dan sebagainya. Kenapa? Karena berada di laut, di permukaan akan menutupi permukaan daripada laut itu. Kan akan mengurangi katakanlah interaksi dengan udara luar. Jadi densitas minyak trafo itu lebih rendah dari air. Viskositas, ya ini contohnya pada saat 40 derajat Celcius itu maksimumnya 16, tipikalnya 3 sampai 16. Ya. Kemudian tadi PowerPoint, nah ini tadi saya jelaskan, PowerPoint itu adalah minyak trafo membeku pada suhu berapa, gampangannya begitu. Maka ini tipikalnya min 30 derajat Celcius. Artinya apa? Kalau kita punya minyak trafo didinginkan sampai minus 30 derajat Celcius, tidak boleh membeku.
tidak boleh membeku. Ya. Dan nanti kalau Anda punya keinginan untuk menghasilkan minyak trapo baru, jenis baru ya, seperti yang kita kembangkan di TB, kita ekster dari minyak sawit misalnya. Maka nggak boleh itu membeku pada suhu katakanlah 0 derajat begitu ya. Dipakai 0 derajat sudah membeku, itu nggak bagus. Nggak bagus. Artinya apa? Kalau digunakan di daerah yang dingin, itu ada potensi dia membeku. Ya, itu nggak boleh. Karena kalau membeku berarti apa? Tidak ada aliran panas, ya kurang bagus, dan trapo pasti tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian bilangan netralisasi, ya ini 0,5 ya, miligram KUH per gram minyaknya. Jadi kalau sudah lebih dari itu, berarti minyaknya harus diperbaiki. Nah, nanti mengenai teknologi rekondisi tadi, salah satunya. Jadi sebenarnya ini saya tampilkan nanti masuk ke dalam rekondisi. Kemudian ini kandungan air. Kandungan air juga ada batas maksimumnya. Ya, misalnya 80 ppm. Ya. Kalau lebih dari itu, tidak memenuhi syarat secara standar. Ya. Kemudian resistivitas, itu tipikalnya harganya 3 sampai 10 gigaohmmeter. Ya, resistivitas dari minyak trapo. Ini adalah tabel yang merupakan angka-angka dalam standar yang sebaiknya dipenuhi oleh minyak trapo. Nah, ini adalah tegangan tembus tadi, ukurannya dengan standar IC 296, ya. Elektrodanya 2,5 mm dengan bispherical, ya. Dan kemudian tegangannya dinaikkan 2 kV per sekon. Dinaiknya juga ada standarnya, tidak boleh sembarangan. Jadi setiap 1 sekon naik 2 kV. Gitu, kemudian tembus pada tegangan berapa? Nah, minimal pada tegangan 30. Kalau sebelum 30 sudah tembus, artinya minyak itu tidak memenuhi standar. Nah, inilah namanya bispherical electrode. Ini yang disebut dengan bispherical seperti ini. Jaraknya ini adalah 2,5 mili. Ini bola juga bola. Jadi ini dua bola yang berdekatan, jaraknya itu 2,5 mili. Minyak trapo dimasukkan ya, sehingga memenuhi ini, sehingga elektroda terendam di dalam minyak trapo. Sama juga ini sama juga ini. Ya. Nah, kemudian dikasih tegangan, ini kebetulan ada traponya ini, trapo tegangan tingginya, ya. Kemudian tegangannya dinaikkan 2 kV per sekon. Kemudian pada saatnya akan tembus ini. Dari sini tembus, nah tembusnya itu berapa kilovolt. Nah, biasanya sekitar 35, 40 begitu ya, di atas itu. Baru diterima sebagai isolasi yang cukup baik. Nah, ini gambaran mengenai kandungan air dalam minyak trapo, pengaruhnya terhadap tegangan tembus. Nah, ini menarik. Anda lihat bahwa air yang masuk ke dalam minyak trapo itu sangat drastis menurunkan tegangan tembus, terutama daerah sini. Ya. Dan kemudian di sini ini harga yang sangat menarik. Jadi kalau air masuk ke dalam trapo, ya, kalau kecil sekali pengaruhnya masih kecil. Tapi begitu kira-kira daerah 20 ya, 20 ppm itu sudah menurunkan tegangan tembusnya signifikan. Kemudian daerah 30 itu sudah sangat drastis. Sehingga tegangan tembusnya yang semula 70 tinggal 30, Anda lihat, kira-kira 30. Dan kemudian daerah 40 ppm itu boleh dibilang sudah sangat serius. Kenapa? Karena tegangan tembusnya sudah turun dari 70 menjadi kira-kira hanya 25. Ya, hanya 25. Kemudian kalau airnya ditambah lagi cukup besar, sudah nggak ada pengaruhnya lagi. Ya, tegangan tembusnya segitu aja. Ya. Jadi praktis tegangan tembus dari minyak trapo itu ya rendah-rendahnya kira-kira 20-an. 20 kV per ya, 2,5 mili tadi. Oleh karena itu, kenapa standar memberikan aturan berapa ppm ya, air yang boleh di dalam minyak trapo. Nah, inilah ukur menguji kandungan air di dalam minyak trapo dengan uji Carl Fisher. Jadi alatnya seperti ini, ya. Tentu ada tekniknya, ada caranya bagaimana mengukur kandungan air di dalam minyak trapo itu. Ya. Nah, kemudian
water in paper versus in oil. Nah, ini menarik. Ya, menarik. Kenapa? Karena kita mempunyai terapung yang di dalamnya ada kertas dan ada minyak terapung. Ini sumbu vertikal adalah air di dalam kertas, water content in paper. Jadi kertas itu sudah kita bahas tempo hari, mempunyai sifat higroskopik, akan menarik air. Dari mana? Dari minyak. Jadi kalau minyaknya banyak air, kertas akan menarik air itu. Tapi tentunya ada hukum-hukumnya. Ya. Kemudian yang sumbu mendatarnya ini adalah kandungan air di dalam minyak terapung. Nah, kemudian ini ada parameter masing-masing suhunya 20 derajat, 30, 40, dan seterusnya sampai 100. Nah, saya ingin menjelaskan ini dengan baik, karena ini teknologi terapung yang sangat-sangat penting Anda ketahui. Kandungan air di dalam minyak terapung dan pada kertas, ini ada namanya dinamika, tapi dinamikanya terpengaruh oleh temperatur. Maka ada pengaruh termodinamika air pada kertas dan pada minyak. Termodinamis. Ya. Di sini digambarkan dengan ada panah ini. Ini tidak begitu kelihatan ya. Ini ada panah sebenarnya. Ada panah ini. Ada panah ke sana, ada panah ke sana. Ya. Kita lihat. Kalau suhunya 20 derajat, Anda lihat yang paling kiri. Grafiknya adalah yang ini. Ya. Maka Anda lihat, katakanlah di 20 derajat, ada padanan. Kalau kandungan air pada minyak, katakanlah di sini ya, 20 ppm. Anda lihat ini garisnya, 20 ppm kita tarik ke atas. Ya. Maka pada garis ini, berhubungan dengan kandungan air pada kertas itu kira-kira 8%. 8%. Itu pada temperatur 20 derajat. Tapi Anda lihat, kalau temperaturnya kita naikkan 100 derajat, ketika kandungan air pada minyak sama 20%, ternyata pada kertas sangat kecil, di bawah 1%. Mananya apa? Temperatur naik, maka air cenderung berada pada minyak. Temperatur turun, ada kecenderungan air akan bermigrasi ke kertas. Ya. Tentu Prabowo punya kondisi normal, katakanlah bekerja pada 60 derajat, berarti kita gunakan kurva yang ini. Maka kita bisa hitung, kalau seandainya kondisi normal 60 derajat Celcius, ya, minyak terapungnya ya, misalnya, atau 50 ya, kita ambil 50 misalnya, 50 derajat adalah temperatur minyak terapung. Kemudian berapa ppm airnya? Katakanlah di sini, ya, daerah 10 misalnya ya, 10 kita tarik, maka ketemulah air pada kertas itu 2%. Ya. 2% pada kertas itu sebanding dengan 10 ppm air pada minyak. Tapi kemudian terjadi pemanasan, katakanlah terapungnya mendapat beban lebih tinggi, temperaturnya naik dari 50 berubah menjadi 80. Nah, kalau air masih 10% pada minyak terapung, maka kertasnya itu akan berkurang airnya. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kenyataan tidak akan begitu. Jadi kalau temperaturnya naik, maka air pada kertas akan keluar kepada minyak. Sehingga kandungan air pada minyak naik. Ya. Jadi pemanasan itu menyebabkan kandungan air dalam minyak terapung itu makin tinggi. Ya. Karena apa? Pertama adalah migrasi air dari kertas akan keluar kepada minyak. Ya. Belum lagi kalau ada pemanasan, ada aging yang menghasilkan air pula. Ya ini logika pada prosesi terapung yang saya kira perlu Anda ketahui. Nah, kemudian ada maximum water solubility, artinya minyak terapung yang bermacam-macam itu punya kemampuan untuk menyerap
air itu maksimum berapa sebelum saturasi. Nah, kalau saturasi, maka minyak itu akan menolak air lagi, sehingga air itu akan menggumpal sendiri, akan berkumpul sendiri, tidak akan tercampur baik pada minyak. Akibatnya apa? Kualitas minyak akan terus turun dengan drastis. Nah, ini kita lihat, sini ada natural ester, ada synthetic ester, ada silicon oil, ada mineral oil. Jadi kalau Anda lihat, kemampuan untuk menyerap air itu, ester jauh lebih bagus. Ya, ini ester, 2 ester paling kiri, dibanding dengan minyak mineral oil yang banyak digunakan. Nah, akibatnya apa? Kalau ester kita gunakan, karena punya kemampuan untuk menyerap air, maka air pada kertas trafo itu lebih banyak ditarik ke minyak isolasinya, ke ester. Akibatnya apa? Kertasnya menjadi lebih kering. Kalau kertas kering, maka proses aging-nya juga akan melambat, lebih rendah dibanding kalau kertasnya itu basah. Nah, ini salah satu penyebab ya dari penjelasan yang ada itu, penyebab kenapa kalau kita gunakan ester itu usia trafo dilihat dari kertasnya itu semakin panjang, semakin baik. Karena aging kertas menjadi lebih lambat, akibat apa? Akibat air pada kertas itu ditarik oleh isolasi jenis ester. Dibandingkan kalau digunakan isolasinya jenis minyak mineral yang banyak digunakan. Paham ya? Jadi nanti kalau ditanyakan, kenapa ada pendapat, ada data bahkan ya, kalau kita gunakan ester, baik itu yang natural maupun yang sintetik, usia trafo bisa lebih panjang. Nah, penjelasannya seperti apa? Nah, yang banyak digunakan untuk menjelaskan karena ketika digunakan ester, itu kertas isolasi yang menjadi ukuran dari umur trafo itu menjadi lebih panjang usianya karena lebih kering. Lebih kering, aging-nya menjadi lebih lambat. Karena aging itu salah satunya kan hidrolisis, ya, kemudian ada oksidasi, nah itu pengaruh airnya sangat kuat di situ. Ya. Kertas basah sama kering itu kalau di aging itu yang kering lebih kuat ya, sehingga usianya menjadi lebih panjang. Kemudian ini contoh dari fire and flash point. Ya. Jadi mineral oil lebih rendah. Oleh karena itu, kenapa ini kemudian menjadi favorit ya. Ester ini menjadi cukup dikenal, mulai banyak digunakan. Kemudian ini sifat biodegradability. Jadi kalau dia tumpah, seberapa tinggi mencemari lingkungan, begitu ya. Maka makin di bawah itu makin mencemari. Jadi kalau kita lihat sekarang di sini, ini ada mineral oil ya di sini, kemudian ada ester. Nah, ester lebih tinggi berarti kurang mencemari, ya bahkan disebut tidak mencemari. Jadi kalaupun natural ester itu dari trafo tumpah ke sawah begitu ya, nggak masalah. Kenapa? Karena akan terurai dengan baik, tidak mencemari. Ya. Ini viskositas sebagai fungsi dari temperatur. Ya. Jadi ini kembali tadi kita kaitkan dengan katakanlah pour point. Ya. Pour point tadi temperaturnya kan min 30. Jadi kalau kita tarik ke sini. Ya. Jadi minyak trafo itu punya kecenderungan seperti juga minyak yang lain. Kalau temperaturnya diturunkan, viskositasnya naik, artinya semakin kental, bahkan menjadi cenderung padat. Nah, oleh karena itu, kalau pour time kita lihat, tidak boleh dia naik sampai viskositas tertentu yang kemudian menjadi seolah-olah dia padatan. Jadi intinya viskositas itu akan turun ya seiring dengan kenaikan temperatur. Ya, temperatur makin tinggi, maka viskositas semakin rendah, semakin encer. Ya. Itu pula yang diinginkan, karena kalau misalnya trafonya kita gunakan metode diputar minyaknya, maka pompa bekerja ringan kalau viskositasnya rendah. Ini titik tuang tadi sudah kita bahas ya. Ini bisa dituang, bisa mengalir. Titik bakar, yaitu mulai terbakar. Ya. Berapa? Biasanya di atas 100 derajat Celcius. Nah, ini adalah contoh warna dari minyak trafo. Ya. Jadi minyak yang
baru itu cenderung ke arah putih. Nah, kemudian makin lama digunakan akan cenderung semakin tua. Nah, kalau di PLN itu ada skala warna 1 sampai 11. Ya, kira-kira warnanya seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita hanya melihat trafo di lapangan, apa minyaknya masih bagus tidaknya, ya kita ambil sampel dari minyaknya, kita lihat warnanya. Kalau warnanya cocok dengan yang daerah atas, ya daerah sini, maka trafonya masih bagus minyaknya. Tapi kalau sudah ke arah bawah, daerah sini, maka minyak trafonya sudah buruk. Walaupun kita belum mengukur apapun, baru melihat warnanya itu sudah ada pertanda, ya, pertanda dari kualitas minyak. Nah, ada alat namanya tintometer, tinta ya, jadi mungkin mudah mengingatnya. Tintometer ini untuk menguji skala warna minyak. Jadi minyak trafo yang ada di lapangan kita ambil sampelnya, kita masukkan dalam alat ini, maka akan keluar warna, tapi warnanya dinyatakan dengan angka, skala, ya, skala warna. Nah, ini peralatan-peralatan yang banyak digunakan untuk menguji minyak trafo. Skala warna ini tintometer, ini standarnya. Standarnya adalah pakai ASTM-D. Kemudian menguji tekanan jenis, ya, berapa giga ohm meter, ya, itu dengan high resistance meter, standarnya IC. Ya. Kemudian mengukur kandungan minyak dalam minyak, kandungan air dalam minyak, kita gunakan metode Carl-Fisher, ya, standarnya ASTM. Ya. Kemudian tegangan tembus, tadi sudah kita lihat, standarnya adalah IEC, bisa juga standar ASTM. Kemudian nanti akan kita bahas mengenai DGA, Dissolved Gas Analysis, menguji gas di dalam minyak trafo, maka alatnya gas kromatograf. Kemudian untuk keasaman, ini ada dengan menggunakan titrasi, ya, dan ada dengan alat seperti ini, ya. Ya, ini standarnya, contohnya ASTM. Ini alat uji viskositas, ya, kadar asam dengan titrasi, ya, kemudian gas terlarut, DGA. Nah, ini adalah warna-warna di dalam standar ASTM-D, ya, 1500. Minyak trafo yang bagus di daerah sini, kemudian kalau sudah mengalami penuaan akan semakin gelap, maka makin ke sana semakin buruk. Ya. Baik, kita teruskan. Uji furan. Nah, ini furan juga suatu uji yang penting karena furan adalah senyawa yang merupakan aging byproduct dari kertas. Jadi kertas tadi ada yang kering, ada yang basah, ya, ada yang kandungan airnya rendah atau tinggi, mengalami pemanasan, aging, akhirnya terbentuklah suatu senyawa yang kita kenal dengan furaldehid. Ini golongan aldehid kalau dalam kimia, maka furan ini merupakan salah satu furaldehid yang ada pada minyak trafo yang sebenarnya zat ini berasal dari aging-nya kertas. Jadi menguji kertas, tapi yang dilihat dari zat yang ada di minyak. Inilah alat uji furan. Nah, ini contoh alatnya. Kemudian kita ambil sampel, kita bisa ujikan, kemudian akan keluar berapa kandungan furan di dalam minyak trafo. Dan itu menjadi salah satu metode diagnostik, bahkan untuk memperkirakan usia dari trafo. Itu dengan uji furan. Baik. Nah, berikutnya kita sudah bahas mengenai parameter-parameter dari minyak trafo. Nah, kemudian kalau minyak trafo ini kita pergunakan, trafo dibebani, ada stres, ya, terutama stresnya itu adalah thermal dan electrical, maka jangka panjang minyak trafo akan mengalami penuaan atau aging. Nah, apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh minyak trafo kalau terjadi penuaan? Maka yang pertama kandungan air naik. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Kandungan air dari minyak trafo itu naik. Yang kedua, tingkat keasamannya naik. Oleh karena itu, pH minyak trafo itu makin lama digunakan, pH-nya turun. Ya, turun. Kandungan asamnya naik. Ya. Kemudian resistivitasnya turun. Nah, ini mudah dimengerti, karena kalau kita menambahkan asam kepada suatu zat,
artinya menambah konduktivitas. Karena asam itu kan konduktif. Ya. Kemudian dielektriknya juga turun. Ya, ini kewajaran. Airnya nambah, asamnya naik, ya kekuatan dielektriknya turun. Nah, begitu kan? Kemudian tangan deltanya juga naik, otomatis. Kalau tambah air, tambah asam, ya tangan deltanya, rugi-ruginya pasti naik. Jadi ini adalah yang common, yang biasa digunakan untuk menjelaskan fenomena penuaan pada minyak terapung. Nah, oleh karena itu nanti berhubungan dengan kalau rekondisi itu bagaimana? Rekondisi sebenarnya ini menurunkan kandungan air, menurunkan kandungan asam, ya, menaikkan resistivitas, menaikkan kekuatan dielektrik, dan menurunkan tangan delta. Akhirnya begitu. Supaya minyak terapung masih dalam keadaan mempunyai sifat-sifat yang bagus seperti minyak terapung yang masih baru. Ini contoh yang real minyak terapung, ya, real minyak terapung. Jadi yang kiri, yang A ini, nah, yang A ini skala warnanya 2. Nah, kemudian yang B ini skala warnanya 3. Yang C 2,8. Kemudian D ini 3,5. Kemudian yang E ini skalanya 4,3. Jadi di dalam ASTM itu ada skala itu dinyatakan dengan angka. Ya. Jadi bandingannya 2 paling kiri, 4,3 yang paling kanan. Jadi udah pekat begini, ini 4,3. Jadi skalanya memang kontinu ya, dari rendah sampai tinggi. Ya. Biasanya tidak melebihi angka 5,5, itu sudah sangat pekat sekali warnanya. Ini contoh dari minyak terapung yang real dengan skala warna hasil uji dari tintometer yang berbeda-beda. Baik, nah selanjutnya kita bahas mengenai kondisi yang tadi sudah beberapa di antara Anda menjelaskan dari video yang sudah disampaikan. Jadi secara umum, ya, rekondisi minyak terapung atau minyak isolasi itu, ya, itu melalui beberapa tahapan yang umum. Tahapan yang pertama itu penyaringan. Ya. Minyak terapung disaring. Loh, kenapa disaring? Karena aging dari minyak terapung beserta kertas itu menghasilkan partikel-partikel yang relatif besar yang berada pada minyak terapung. Itulah yang salah satu menyebabkan kenapa warna minyak terapung menjadi gelap. Jadi perbandingan ini dengan yang paling kanan, ya, ini, ya. Ini salah satunya adalah akibat adanya partikel-partikel yang muncul kepada minyak karena aging. Ya, misalnya kertas, ya, ada partikelnya yang keluar dan sebagainya, maka berubah menjadi warnanya lebih gelap. Nah, penyaringan itu akan mengurangi partikel-partikel yang ukurannya lebih besar daripada minyak tentunya, kemudian menjadi lebih cerah. Jadi dengan penyaringan saja, itu minyak terapung sudah mengalami treatment yang lumayan. Nah, setelah itu ada heat treatment. Dipanaskan, nah terutama ini dengan pemanasan itu akan mengurangi kandungan air. Dan kemudian ada penambahan zat aditif tertentu. Dengan proses tertentu, ya, penambahan zat tertentu, maka minyak terapung akan mengalami peningkatan kondisinya. Ya. Nah, kemudian ada pun kriteria yang digunakan, ya, tentunya sebenarnya kriteria yang tadi pada tabel standar tadi. Tentu yang paling ideal adalah kalau seandainya dengan rekondisi, dengan reklamasi, dengan regenerasi, itu semua persyaratan mengenai standar minyak terapung tadi dipenuhi. Walaupun seringkali tidak semua, jadi mayoritas dipenuhi sudah cukup meningkatkan kualitas minyak terapung yang sedang kita gunakan. Nah, ini rekondisi atau reklamasi atau regenerasi, istilahnya bermacam-macam. Tapi intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas minyak terapung yang sudah digunakan di terapung di lapangan. Dengan prinsip penyaringan, heat treatment, penambahan aditif. Nah, heat treatment ini seringkali ditambahkan ada juga dengan vacuum treatment. Jadi heat dan vacuum ini seringkali digabung, ya. Dipanaskan sekaligus dengan vakuum. Ini meningkatkan
kualitas dari minyak terapung. Saya kira di video yang disampaikan pada Anda itu bagaimana menyaring, bagaimana melakukan pemanasan, bagaimana melakukan vacuum, ini semua dijelaskan dengan baik di sana. Bahkan ada penambahan aditifnya. Nah ini contoh ya, proses reklamasi, ini use oil, artinya minyak yang sudah digunakan lama, berarti kalau kita lihat warnanya tadi sudah pekat, begitu kental, warnanya hitam-hitam ya, maka kemudian ada centrifugal, ini penyaringan. Jadi penyaringan itu bisa dengan menggunakan saringan betulan, tapi juga menggunakan centrifugal, jadi menggunakan metode dipusing, diputar ya. Maka itu akan terkurangi kandungan air, terkurangi juga sludge, jadi partikel semacam lumpur yang akan dipisahkan ya. Kemudian ada dehydratisasi, jadi ini akan mengurangi kandungan air. Kemudian di sini ada finishing treatment, ini bisa dengan thermal dipanaskan, tapi juga bisa menggunakan tadi vacuum dan bahkan ditambahkan adsorbent, berarti ada aditif. Ya. Kemudian ditambahkan lagi proses berikutnya, akhirnya dari use oil itu akan berubah menjadi base oil, artinya sifatnya menjadi kembali seperti seolah-olah masih baru. Itulah rekondisi, regenerasi, reklamasi dari minyak terapung. Setelah terapung digunakan cukup lama, minyaknya mengalami aging, penuaan, maka supaya remaja kembali, dilakukan proses seperti itu. Ini contoh alat pemurnian ya, dengan high vacuum, ya. Kemudian with floor earth. Jadi ini pemurnian dengan floor earth. Jadi floor ini salah satu semacam sebenarnya bukan aditif sempurna, tapi semacam zat yang digunakan untuk memurnikan ya, minyak terapung. Zat ini sendiri tidak akan semua tercampur akhirnya, tapi ada proses di mana interaksi antara floor earth dengan minyak terapung, sehingga minyak terapung menjadi lebih bagus. Nah ini contoh oil purifier plant. Jadi tentu di sini memerlukan power ya, tenaga listrik. Yang contohnya ini di dalam sebuah truk gitu ya. Ini bisa dibawa pindah dari tempat satu ke tempat yang lain asal ada jaringan listriknya. Kemudian ada pompa-pompanya yang mengalirkan minyak itu dengan proses-proses yang standar tadi ya. Nah, contoh ini hasil reklamasi. Nah. Jadi kita lihat ini sebelum direklamasi, ini adalah berarti minyak yang tua. Ya. Minyak tua. Nah, kemudian dilakukan reklamasi. Nah, reklamasi hasilnya ini. Ya. Anda lihat? Ya. Pertama contohnya adalah acidity, tingkat asamnya. Tadi memang standarnya 0,5, tapi ini 0,2. Ternyata setelah direklamasi, dari 0,2 turun menjadi 0,01. Jadi drastis. Asamnya turun dengan sangat drastis. Kandungan air yang semula 20 turun menjadi 13. Nah, yang menarik ini, furan tidak berubah. Ya. Ini bagus. Kenapa? Karena furan itu adalah tanda usia kertas terapung. Jadi kalau dengan reklamasi tidak merubah kandungan furan, itu berarti bagus. Ya. Berarti usia terapungnya tidak terdistorsi dengan adanya reklamasi. Ya. Kemudian breakdown voltage yang semula hanya 32, mendekati batas, naik menjadi 60. Kandungan gasnya ini menarik, ya, hidrogen menjadi hilang. Metana turun menjadi lebih rendah. Etan menjadi 0. Ya. Kemudian etilen ini justru naik, ini saya kira tidak terlalu penting. Ya. Kemudian gas yang lain relatif sangat drastis turunnya. Jadi ini sekedar data yang ditampilkan dari reklamasi real di lapangan. Ternyata reklamasi cukup efektif menurunkan keasaman, efektif menurunkan kandungan air, efektif menaikkan tegangan tembus. Ya, ini parameter-parameter yang penting. Ya. Kemudian juga mengurangi signifikan dari gas-gas terlarutnya.
Walaupun setelah di reklamasi digunakan lagi, trennya naik lagi. Jadi contohnya ini 6 tahun nih paling kanan yang kita lihat, ini 6 tahun setelah reklamasi, ya kita bandingkan berarti dari sini. Ya. 6 tahun setelah reklamasi, ternyata apa? Ya asamnya naik lagi, yang semula 0,01 menjadi 0,02. Airnya juga naik sedikit ya. Nah, tegangan tembusnya masih stabil. Nah ini, tapi relatif ya dibanding dengan kondisi sebelum direklamasi, 6 tahun setelah reklamasi itu masih lebih baik. Ya, lebih baik. Saya kira ini catatan yang penting ya. Nah ini contoh ya, contoh plan di dalam reklamasi ya. Jadi ada pemanasan, kemudian ada filtering, ada vacuum proses, ya. Ada degassing, ini vacuum berarti ya. Bahkan ada mobile oil reclamation unit. Jadi ada semacam truk yang berisi alat yang mirip dengan tadi yang saya tampilkan ya. Ini adalah alat untuk reklamasi. Ada pompanya, ya, ada kontrol unitnya dan sebagainya, sehingga ini bisa kita dekatkan dengan trafo, nanti dihubungkan dengan trafo, maka proses reklamasi akan terjadi. Baik, saya kira itu bagian pertama dari kuliah hari ini, dan mungkin kita teruskan pada bagian yang kedua, yaitu mengenai aging dan diagnosis dari trafo secara umum ya. Nah, kita tahu bahwa tadi minyak trafo mengalami aging dan kemudian terjadi perubahan-perubahan parameter ya. Maka secara umum kita sudah membahas bahwa trafo itu kalau digunakan ada aging yang kita kenal dengan TIM. Thermal, electrical, ambient, dan mechanical. Dan trafo ternyata yang paling penting aging-nya adalah berhubungan dengan thermal. Jadi ini aging yang paling penting, maka diberi warna merah ini. Kemudian ini trafo itu mengalami kerusakan, ya itu macam-macam ya tempatnya, di winding, di core, di switching, di bushing, dan seterusnya. Itu ada data-datanya. Ya. Kemudian secara umum, ya ini data yang sangat banyak secara internasional. EPRI khususnya ini data dari Amerika Serikat, paling banyak kerusakan itu dari winding di bagian tegangan tingginya, paling banyak. Kemudian baru OLTC, ya, bagian switching untuk merubah level tegangan. Nah, tadi kita bahas bahwa kertas dan minyak berada bersama-sama pada trafo, kemudian mengalami aging terutama thermal, terjadilah oksidasi, hidrolisis, dan seterusnya. Ya. Maka intinya adalah memotong ini. Tempo hari kita sudah bahas mengenai apa itu ya, derajat polimerisasi, DP, DP. Itu adalah berapa rantai dari selulose ini bergabung menjadi sebuah molekul besar polimer ya, kertas. Jadi rumus kimia kertas itu ini C6H10O5. Ada N. Nah, N inilah degree of polymerization, derajat polimerisasi. Makin besar N, kertas semakin baik. Kertas semakin kuat. Umur kertas digunakan di trafo akan semakin panjang. Oleh karena itu, kita berusaha yang pertama menggunakan N yang besar pada saat kita memulai menggunakan kertas. Yang kedua adalah menjaga agar N-nya itu tidak cepat menurun. Ya. Kenapa? Karena N-nya ini cepat menurun, artinya terjadi pemotongan-pemotongan seperti ini. Ya. Artinya apa? Kertas menjadi rusak. Nah, ada teori bagaimana kita bisa mempertahankan N-nya itu turunnya tidak cepat, tidak drastis. Nah, fenomenanya kalau terjadi penuaan, terutama thermal, maka degradasi pada kertas itu kita jelaskan dengan 3 buah fenomena. Pertama adalah hidrolisis, yang kedua pirolisis, yang ketiga oksidasi. Hidrolisis kalau kertasnya basah, tadi kita bahas tadi ya, hidrolisis. Pirolisis kalau kertasnya kering, pemanasannya tinggi. Oksidasi ini kalau kandungan oksigennya cukup tinggi dan kemudian terjadi pemanasan. Jadi intinya
pemanasan termal itu ternyata penting karena proses hidrolisis, pirolisis, oksidasi, kesemuanya itu sangat diperkuat kalau ada pemanasan. Makin panas, maka hidrolisis, pirolisis, oksidasi itu semakin hebat. Oleh karena itu terapung kan ada pembatasan, tidak boleh temperaturnya melebihi harga tertentu. Ada standar namanya hotspot, tidak boleh pemanasan melebihi harga tertentu. Itu ada aturannya. Ya. Kenapa? Karena ini salah satunya fenomena aging kertas itu sangat dipengaruhi oleh temperatur. Nah hasilnya tadi sudah kita bahas juga, baik produknya itu bisa furan, bisa gas, bisa air. Ya. Bahkan ini tadi ada satu lagi yang tidak dibahas di sini, asam. Ya. Ada acid. Ya. Itu hasil dari reaksi kertas dengan termal, kemudian juga berinteraksi dengan minyak. Nah, ini contoh trafo yang gagal ya, dengan fire, artinya terjadi kebakaran, makanya ini bekas kebakaran seperti ini, trafo terbakar ya. Nah contohnya ini di Jakarta, ya. Jakarta tempo hari pada tahun 2010, trafo 500 kV mengalami terbakar. Ya. Bisa kita bayangkan hasil terakhirnya seperti ini. Ya. Tapi ada juga trafo yang gagal, tapi without fire, hanya meledak saja, maka tidak ada bekas kebakarannya. Ya. Sehingga dengan demikian ini minyak trafonya akan tertumpah keluar ya, dan trafonya akan rusak. Nah ini alur ya, alur bagaimana kita bisa mengikuti adanya aging, kemudian mendiagnosis dengan berbagai cara. Ada dengan cara elektrikal, ada dengan cara thermal, ada mechanical, ada optical, dan chemical. Jadi usulkan ada 5 cara mendiagnosis dari trafo, dari berbagai parameter dari isolasi, baik itu kertas maupun minyaknya. Nah, ini contoh trafo yang mengalami kerusakan. Ya. Nah, kalau dari sisi expected life, ya ini data dari Jepang ya, menunjukkan bahwa ternyata trafo itu usianya bermacam-macam ya. Tapi kita bisa lihat di sini, mayoritasnya daerah sini. Jadi kalau boleh dibilang, usia trafo itu ya antara 25 sampai kira-kira 45 lah ya. 25-45 itu adalah ring trafo yang paling banyak. Tentu ada trafo yang baru dipakai langsung rusak, dari sini ada. Ada juga trafo yang sangat awet, sampai umurnya mendekati 60 tahun, masih beroperasi, juga ada. Tapi secara umum, trafo itu didesain daerah sini. Daerah 30, 35 tahun, itu umum. Ya, trafo. Dan kemudian ini teori mengenai usia trafo itu ditentukan oleh usia isolasi kertasnya. Ya. Bagaimana kita bisa mempertahankan isolasi kertas trafo, belitannya itu ya terbaik, itu adalah teknologi yang harus dipegang ya, sehingga usia trafo menjadi panjang. Nah ini perlu saya jelaskan, kenapa kertas? Ya. Karena apa? Kertas trafo, ya kertas pada belitan trafo itu memegang peranan penting. Kalau usia kertasnya sudah ditentukan berapa, maka orang sudah cenderung mengatakan usia trafo ya seperti itu. Karena kalau belitan isolasi kertasnya ini rusak, maka belitan tidak bisa diganti. Isolasi kertasnya tidak bisa diganti. Karena kalau mengganti belitan, mengganti isolasi kertas, itu sama saja membuat trafo baru. Beda dengan minyak. Tadi minyak ada teknologi rekondisi, ada teknologi reklamasi. Jadi kalau minyaknya yang rusak, selama kertas isolasinya masih bagus, maka minyaknya bisa diganti tanpa mengganti trafo. Oleh karena itu di sini disebutkan bahwa tensile strength, kekuatan mekanik sebenarnya dari kertas itu menentukan usia. Ya, di sini life limit of transformer ditentukan oleh kertasnya. Ya. Parameternya apa? Parameternya di sini ada 2.
yang saling berhubungan. Yang pertama adalah tensile strength. Jadi yang penting kertas itu kekuatan mekaniknya ternyata, bukan listriknya, bukan berapa kP per sentimeternya. Selama kertasnya masih rigid, masih kuat menahan beban mekanik, tidak rontok, ya, maka masih bagus. Dan dari penelitian disebutkan bahwa kekuatan mekanik itu boleh turun asal tidak melebihi atau lebih rendah dari 50% dari kondisi awal. Jadi kalau kekuatan mekanik di awal, tensile strength di awal itu 100%, maka selama digunakan, kekuatan mekanik kertas rapuh itu boleh turun, tapi jangan lebih rendah dari 50%. Karena kalau lebih rendah dari 50%, itu kertas akan rontok. Sehingga tidak bisa berperan sebagai isolasi terapung. Maka terapungnya menjadi wassalam, ya, harus dikeluarkan dari sistem, tidak bisa lagi digunakan, rusak dia. Nah, ternyata kekuatan mekanik tensile strength itu berhubungan dengan DP, degree of polymerization. Tadi sudah jelaskan tadi, ya. Jadi selulose yang bergabung, ya, tadi ada rumus kimianya, ada N-nya. Nah, N-nya itu akan turun ketika digunakan. Nah, turunnya itu jangan sampai lebih rendah dari kira-kira 250. Di sini 200 sampai 500, tapi sebagian besar menggunakan angka 250. Nah, untuk kertas yang baru, biasanya DP-nya itu ordernya kira-kira 1000-1200. Nah, angka itu boleh turun, tapi tidak boleh lebih rendah dari 250. Karena kalau sudah daerah 250, kekuatan mekaniknya biasanya sudah turun juga menjadi kira-kira separuhnya. Makanya kertas menjadi tidak bisa berfungsi. Nah, ini mekanisme etching pada minyak dan pada kertas, dan kemudian digunakanlah standar untuk menentukan usia terapung itu adalah dari isolasi kertasnya. Ya. Isolasi kertas. Ya. Bukan isolasi minyak. Maka di sini ada pernyataan, insulating oil does not affect insulation life limit of transformer. Kenapa? Karena kalau minyaknya rusak atau misalnya minyaknya sudah tua, itu bisa diganti langsung tanpa mengganti terapung. Tinggal minyaknya dikeluarkan, diganti yang baru, selesai. Ya. Tapi kalau kertas yang rusak, tidak bisa begitu. Dan ternyata degree of polymerization ini berhubungan erat dengan tensile strength, kekuatan mekanik. Ini hubungannya boleh dibilang hampir linear, ya. Oleh karena itu, kalau DP-nya turun, tensile strength juga turun. Nah, gampangannya kita lihat sini, tensile strength 50% di sini. Kita tarik garis. Nah, ternyata berhubungan dengan DP kira-kira daerah 250. Makanya tadi DP 250 itu akan berhubungan dengan kira-kira tensile strength 50%. Nah, ini berikutnya adalah furan. Ternyata furan berhubungan dengan DP. Ini menarik. Jadi kita punya 3 besaran yang penting, ya. Pertama adalah tensile strength. Ya. Tensile strength berhubungan dengan DP. Ya, ini kurva yang atas, ya. Kalau DP-nya turun, tensile strength juga turun. Nah, ternyata DP berhubungan dengan furan. Nah, ini menarik. DP berhubungan dengan furan. Kalau DP turun, ya, ini turun, ternyata diikuti dengan kenaikan furan. Ya. Jadi DP turun, furannya naik. Berarti apa? Tensile strength juga turun. Ya. Jadi, kenapa tadi disebutkan? Dengan menggunakan furan, kita bisa memprediksi besarnya DP. Dengan tahu DP, kita bisa memprediksi tensile strength. Jadi untuk diagnostik dari terapung kaitan dengan umur, ya, nanti, ya, itu yang paling bagus kalau kita ukur tensile strength, berarti kekuatan mekanik. Nah, kalau tidak bisa, dicari dengan DP, itu dengan cara kimia. Diukur DP-nya berapa. Nah, kalau DP tidak bisa juga, ukurlah furan. Nanti furan kita
tarik ke DP, ya, DP kita tarik ke tensile strength. Nah, dari situ kita bisa perkirakan berapa umur sisa dari trafo. Ini alat ukur tensile strength. Ya. Jadi kertasnya dibuat sampelnya seperti ini, ya, kemudian ditarik. Ya. Ini digunakan alat yang sini, masukkan cek sini. Ya. Kemudian keluar berapa gaya yang diperlukan sampai dia putus. Nah, itu kan keluar di sini, di layar sini. Maka ketahuanlah nanti berapa tensile strength dari kertas trafo kita. Ini alat uji puran, ya, mudah-mudahan puran. Jadi urutannya tensile strength, DP, puran. Ini berhubungan. Tensile strength turun, DP-nya turun, purannya naik. Nah, begitu. Ini beberapa kurva yang saya kira menggambarkan hubungan itu. Ya. Sama ini DP dengan tensile strength ini polanya sama. Nah, kemudian ini tipikal dari DP, tadi saya sebutkan DP punya harga berapa, maka ini dari EC itu untuk yang baru itu 1.000 sampai 2.000, ya, walaupun ini 2.000 itu jarang, biasanya 1.200-an ya. Kemudian trafo itu masih bagus kalau DP-nya itu antara 650 sampai 1.000. Kemudian ini trafo sudah jadi mediocre ya, sudah kurang bagus tapi masih oke dipakai, itu 350 sampai 650. Nah, trafo yang tua itu sudah di bawah 350. Nah, kalau sudah 250 biasanya dikeluarkan dari sistem. Ya. Karena itu sudah masuk ke dalam zona berbahaya. Ya. Dia akan mengalami gangguan. Nah, kemudian ada teknologi mengestimasi umur, ya. Umur trafo, ya. Dengan data-data, kalau sini kita lihat DP. Dengan DP kita bisa memperkirakan umur trafo masih berapa, sisa berapa tahun lagi. Ini contoh, ya. Umurnya berapa tahun, kalau kita tahu kondisi puran pada harga tertentu, ya pada temperatur tertentu, kita bisa plotkan, kita bisa prediksi sampai berapa nanti ini mencapai angka mendekati 200. Kita tarik, maka itu menjadi usia ekspektasi. Nah, ini terakhir untuk hari ini, kita lihat dissolved gas, ya. DGA itu juga salah satu pengujian dari trafo, bahwa dalam trafo ketika digunakan itu akan bisa muncul gas-gas yang berbahaya. Ya. Nah, kriteria gas berbahaya itu adalah mudah terbakar atau meledak. Ya. Kemudian muncul gas itu karena pola operasi dan gangguan. Ya. Kemudian DGA, dissolved gas analysis, ini metode untuk mengetahui jenis gasnya apa dan kemudian konsentrasinya berapa. Nah, ini segitiga api yang saya kira sudah sangat terkenal. Kalau segitiga ini dipenuhi, maka terjadilah api, kebakaran. Perlu panas, perlu oksigen, dan ada bahan bakar. Bahan bakar itu bisa padat, cair, ataupun gas. Nah, kebetulan kalau dalam trafo ini kita concern dengan gasnya. Ada gas-gas yang mudah terbakar. Dan itu merupakan aging byproduct dari kertas maupun dari minyak trafo. Ini ada satu standar yang menyatakan bahwa jumlah gas yang mudah terbakar, total combustible gas, ya, TCG ini singkatan dari total combustible gas, gas yang mudah terbakar. Makin banyak, ya, makin tinggi konsentrasi dari gas yang mudah terbakar itu, menandakan trafo makin buruk. Nah, ini ada tindakan apa yang perlu dilakukan, ini ada di sini. Ini contoh alat ukur DGA, ya. Kita ambil sampel, ya, masukin di dalam vial seperti ini. Nah, ini kemudian kita masukkan di dalam alat kita. Ya. Nanti akan kita dapatkan harga dari gas-gas yang mudah terbakarnya. Nah, di sini sebutkan gasnya itu ada metana, ya, ada etilen, ada etan, ada asetilen, ya, ada hidrogen. Ya, ini bisa menjadi gas-gas yang digabungkan menjadi satu, jadi gas yang berbahaya. Contoh, kalau minyak trafonya masih bagus, kondisi 1, itu gas-gas yang mudah terbakarnya 0, ya. Sehingga dia normal, tidak ada apa-apa. Nah, ini
kondisi trafo yang sudah sangat buruk, ya, di mana gas-gas mudah terbakarnya sangat tinggi. Kita lihat di sini ada etilen 657, ada etana 33 sekian. Nah, ini kalau kita gabungkan, ya, ini 34 316,99 ppm. Ini jauh lebih tinggi daripada harga dalam tabel tadi. Nah, dari angka ini kemudian ada keluar rekomendasi bahwa terjadi dekomposisi tingkat tinggi, isolasi, dan gangguannya serius. Segera identifikasi penyebabnya dan lakukan tindakan perbaikan. Ini contoh dari hasil diagnostik dengan menggunakan DGA. Ini gas-gas yang sudah terbakar, H2, CH4, C2H6, C2H4, dan C2H2. Ini gas yang bisa kita deteksi di dalam minyak trafo ketika trafo kita gunakan. Ya. Ini merupakan gambar ilustrasikan munculnya gas-gas yang berbahaya dan kemudian temperaturnya berapa. Temperatur yang lebih rendah, temperatur yang lebih tinggi, dan seterusnya. Ya. Temperatur tinggi ini akan terjadi penambahan dari asetilen. Ya. Kemudian ini ada gangguan-gangguan yang tadi sudah kita lihat, 1, 2, 3, 4. Kita berikan contoh tadi kondisi 1 dan kondisi 4. Ya. Nah, kemudian di dalam analis DGA itu juga ada namanya gas kunci, key gases. Jadi kalau di dalam trafo mengalami gangguan tertentu, ternyata muncul gas-gas yang spesifik, ya, gas-gas kunci. Nah, metode ini dengan mengamati gas-gas kunci. Nah, di sini ada 4 gas disebutkan. Pertama asetilen, C2H2, itu menandakan di dalam trafo ada arcing, ada busur api. Gas hidrogen menandakan di dalam trafo ada corona, ada partial discharge. Itu hasilnya adalah hidrogen. Dan etilen C2H4 ini kalau ada pemanasan dari minyak. Jadi ada pemanasan, tapi minyak yang terpanaskan. Ya. Kemudian karbon monoksida, CO, itu kalau terjadi overheating dari isolasi kertasnya. Nah, ini menarik karena kalau kita menemukan kondisi di mana gas tertentu itu dominan, ya, ada penjelasannya di sini, ya, kita bisa identifikasi adanya gangguan atau adanya ketidaknormalan dari trafo. Nah, ini contoh menghitung gas kunci, ya, ada bermacam-macam persentasenya, ya, dan di sini kita punya konklusi adanya arcing atau thermal aging. Ya. Ada lagi metode dengan perbandingan dari konsentrasi gas. R1 itu adalah rasio antara CH4 dan H2, R4 itu rasio antara C26 dan CH4, R5 adalah rasio C2H4 dan C2H6, dan R2 itu rasio C2H2 dan C2H4. Nah, ini kalau rasionya itu di atas 1, kita tulis 1, kalau di bawah 1, kita tulis 0. Akhirnya kita punya kombinasi. Dan ternyata kombinasi ini menggambarkan apa yang terjadi dalam trafo. Jadi kalau misalnya semua 0, gitu ya, rasionya ini 0, berarti di bawah 1 semua, maka trafo normal. Jadi kalau normal itu, rasio CH4 dibagi H2 harus lebih kecil dari 1. Gitu. Kemudian sama juga, C2H6-nya harus lebih rendah dari CH4. C2H4-nya lebih rendah dari C2H6, dan seterusnya. Jadi ini kombinasi-kombinasi. Ya. Kemudian berikutnya adalah segitiga Dupal. Kalau tadi TCG itu menggunakan 5 gas, ya, maka Dupalan yang menggunakan 3, yaitu CH4, kemudian C2H2, dan C2H4 dan C2H2. Ya. Hanya 3 gas. Jadi kalau mendeteksi gas di dalam minyak, cukup diambil 3 gas ini. Nah, kemudian diplotkan di dalam segitiga ini, kan ketemu apa yang terjadi dalam trafo. Ya. Jadi CH4, C2H4, dan C2H2 itu totalnya 100% konsentrasinya. Ya. Jadikan 1, maka 100%. Nah, persentase masing-masing, ya, tentu kombinasi. Jadi misalnya kita anggap C2H4-nya 50%, berarti ini 50 di sini. Kita tarik garis ke sana. Kita ikuti garis ini, kita dapatkan ini. Nah, garis ini. Kemudian C2H4-nya
tentu sisa yang 50-nya dibagi 2. Katakanlah kita ambil 30. C24-nya 30, berarti tempatnya di sini. Ini 20, ini 40, berarti ini. Berarti garis ini kita perpanjang. Nah, kemudian yang mana lagi? C2H2 tentu sisanya 50, 30, sisanya 20. Maka 20 kita ambil garis yang ini. Kita tarik garis ke sana. Nah, ketemulah di sini. Maka ini adalah operating point. Operating point dari trafo di dalam segitiga dupa. Nah, ini daerah biru, ini daerah D2. D2 mana? D2 ini. Jadi, kalau trafo dengan DGA-nya didapatkan CH4-nya 50%, C2H4-nya 30, C2H2-nya 20, maka di dalam trafo itu terjadi arcing. Ya, ada arcing di dalam trafo. Nah, gitu. Jadi menggunakan metode analisis dari segitiga dupa itu bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam trafo hanya dengan menggunakan 3 buah macam gas. C4, C2H4, dan C2H2. Ini contoh ya. Contoh kita mempunyai sekian sampel, kemudian diuji, nah ternyata kita dapatkan di daerah sini dan daerah sini. Ya. Ya, saya kira itu kuliah kita pada pagi ini.